Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatan Dan saya Rangga dari Banding Darul Arifin Kairo. Gimana nih kabarnya sobat-sobat Darul Arifin? Aku punya informasi penting loh buat teman-teman yang tertarik tentang Mahat Al-Azhar Kairo Mesir. Apa tuh kira-kira informasinya? Sekarang di Darul Arifin Indonesia, kita sudah bisa melakukan placement test secara langsung di Indonesia loh. Wow, enak ya, nggak kayak kita dulu. Kalau kita dulu harus datang ke Mesir dulu baru bisa placement test. Iya, benar banget. Jadi ketika teman-teman sudah sampai di Kairo, teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin tentang placement test. Teman-teman hanya perlu melakukan pemberkasan saja. Kira-kira pemberkasannya apa aja tuh? Pemberkasannya itu seperti melakukan medical check up, melakukan pelaporan diri, dan mengisi formulir di KBRI. Oh, jadi sekarang lebih mudah ya. Nah, kalau misal udah lebih mudah seperti ini, harusnya kalian lebih semangat lagi buat belajar, tentunya di Mahat Al-Azhar Kairo. Maka dari itu, bagi teman-teman yang penasaran tentang Mahat Al-Azhar Kairo Mesir, Langsung aja kepoin ke Instagram and website Darul Arifin Indonesia. Nah, jadi itu tadi informasi tentang manajemen perubahan placement test Darul Arifin Indonesia. Sekian dari kami, saya Fatan, dan saya Rangga. pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ketika mendirikan lembaga ini itu untuk target pasar itu siapa aja yang menjadi target anak-anak ini, anak didiknya itu dari mana aja dan siapa aja? Sebenarnya ini adalah lembaga yang menyalurkan keinginan para pelajar untuk belajar agama di Al-Azhar. Mereka dengan usia antara 12 sampai 30 tahun kita sesuaikan dengan peraturan yang ada di Mesir. Jadi anak-anak yang masuk ke Mahat Al-Azhar, Mahat Al-Azhar itu artinya sekolah jenjang SMP dan SMA. Nah, itu kita sesuaikan. Nah, targetnya ya seperti itu. Karena dahulu sejak zaman dulu kalau orang berbicara tentang Al-Azhar itu selalu asumsinya adalah universitas. Padahal Al-Azhar itu memiliki fasilitas sekolah sama seperti di Indonesia, ada dari TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya S1, S3 ya. Nah, tetapi tidak terpublish sekolah-sekolah yang setingkat SMP, SMA. Jadi kita sendiri satunya juga ini terkait biar masyarakat juga tahu ya, masyarakat tahu ada jenjang bawah, terus kemudian kita memfasilitasi untuk tes di sini gitu ya. Betul. Jadi artinya semakin dini mereka membekali diri dengan pelajaran agama, mereka justru akan lebih mudah pada saat masuk ke jenjang universitas. Jadi Mahat ini pasarnya kalau ditanya siapa? Pasarnya adalah anak-anak usia SMP dan SMA. Walaupun pada kenyataannya justru juga banyak yang sudah lulus SMA di Indonesia, akan tetapi mereka rela masuk ke jenjang Mahat ini. Karena target mereka adalah masuk ke universitas. Oh, jadi seperti mengulang lagi gitu ya? Iya, tapi tidak mengulang 100% karena di Mahat ini walaupun dia jenjang SMP dan SMA, tapi ada namanya akselerasi percepatan. Kalau di kita SMP SMA itu artinya sepinter-pinternya anak kita SMP pasti 3 tahun, SMA pasti 3 tahun. Kalau di sana SMP dan SMP bisa dikejar hanya dalam waktu 1 tahun dengan mengikuti akselerasi tadi. Makanya pasarnya tidak terbatas pada anak-anak yang usia SD, lulus SD atau lulus SMP. Tapi kita juga sering berangkatkan anak-anak yang sudah usia 22 tahun. Bahkan pernah kita 27 tahun. Yang penting tidak mencapai 30 tahun. Next, selanjutnya. Kalau awal mula untuk punya
ide itu tahun berapa sih Pak lembaga ini berdiri, terus kemudian awal mulanya itu seperti apa gitu, ketika mendirikan lembaga ini? Ya, kalau Darul Arifin ini berdiri tahun 2016. Nah, ini memang kita arahkan untuk memberikan bantuan ke anak-anak yang ingin belajar di Al-Azhar. Sebenarnya Ma'had Al-Azhar ini setingkat SMP dan SMA sudah ada dari ratusan tahun lalu, karena Al-Azhar itu kan sudah 1000 tahun lebih. Perguruan tertua Tua. ya? Terbukti kalau antum pernah dengar Pak Profesor Quraisy Shihab, ya itu beliau itu masuk ke Al-Azhar itu pada jenjang SMP. Nah, akan tetapi sampai saat ini masih belum tersosialisasi dengan baik bahwa Al-Azhar itu menerima jenjang SMP dan SMA. Maka terbukti pada saat saya berada di Mesir dulu tahun 1993 itu sedikit sekali yang dari Indonesia, sementara dari teman-teman dari luar negeri seperti Italia, dari Prancis, dari Inggris dan Eropa, negara Eropa lainnya, itu justru mereka konsentrasinya masuk ke jenjang ma'had, agar nanti pada saat mereka sudah lulus di ma'had, mereka masuk ke universitas tidak ada tes lagi, karena salah satu kelebihan ma'had itu ketika lulus dari jenjang ma'had mereka bisa masuk universitas tanpa tes. Dilakukan sampai anak tersebut berada di jenjang Al-Azhar Kairo nanti. Iya, step-stepnya sebenarnya hampir mirip dengan anak-anak ketika melakukan pendaftaran sekolah ya di Indonesia. Hanya saja mereka bisa mendaftar ke lembaga-lembaga atau yang dikenal dengan mediator untuk melakukan proses pemberkasan baik di Indonesia kemudian di Mesir tentunya. Nah, pemberkasan itu setelah mereka melakukan pendaftaran kemudian melengkapi berkas-berkas, maka kita akan mulai proses dari yang pertama ke Kementerian Agama, itu pasti, untuk mendapatkan rekomendasi atau surat jalan untuk sekolah di Ma'had Al-Azhar. Yang kedua, pastinya kita uruskan visa di kedutaan Mesir yang ada di Jakarta, kemudian mengirimkan berkas-berkas ke Mesir gitu ya, kemudian ke bagian keamanan negara yang ada di Mesir dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu baru proses tiketing untuk mengurus keberangkatan mereka. Setelah mereka tiba di Kairo pun akan diadakan pemberkasan lanjutan di sana ke KBRI selaku perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di Kairo, kemudian juga pastinya ke Ma'had Al-Azhar itu sendiri. Dan keuntungan atau keistimewaan di Ma'had Al-Azhar, mereka sebenarnya tidak ada tes, jadi semua yang melakukan pendaftaran dengan melengkapi berkas itu pasti diterima di Ma'had Al-Azhar. Hanya bedanya Lulus semua ya? iya, lulus semua. Hanya bedanya ketika mereka sudah berada di Kairo, mereka akan mengikuti ujian penempatan kelas atau yang dikenal dengan placement test, atau dalam bahasa Arab imtihan tahdid al-mustawa al-lughawi. Nah, placement test itu gunanya untuk mengetahui kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Karena salah satu syarat untuk bisa menerima materi-materi pelajaran di kelas, pastinya mereka harus memiliki bekal bahasa Arab. Kalau mereka bahasa Arabnya tidak mencukupi, maka mereka akan masuk ke kelas bahasa dulu. Tapi kalau mereka bahasa Arabnya mencukupi, mereka bisa langsung ke akselerasi atau percepatan. Apa namanya yang ujian online di Indonesia ini udah sesuai sama perencanaan awalnya, Pak? Iya. Nah, ini mengenai ujian online ini adalah salah satu langkah baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan atau dilakukan khususnya oleh Indonesia. Inilah yang mungkin disebut manajemen perubahan. Nah, di mana dari tahun-tahun dulu, bahkan sejak saya berada di sana, bahkan sebelum-sebelumnya beberapa puluh tahun yang lalu, ketika anak-anak mau masuk ke Ma'had Al-Azhar, mereka tinggal berangkat, kemudian di sana ikut tes. Nah, semakin kemari, semakin banyak anak-anak yang masuk ke Ma'had Al-Azhar, maka prosesnya semakin panjang, pemberkasannya semakin lama, pengurusan izin tinggalnya semakin lama, dan itu akan berakibat pada terjadinya beberapa pelanggaran izin tinggal di Kairo. Yang tadinya misalnya pemberkasannya bisa dilakukan 1 bulan, ini ternyata harus sampai 3 bulan.
kemudian sampai mendapatkan izin tinggal sampai 6 bulan. Sementara visa entry pelajar itu hanya 3 bulan. Peraturan visa itu ya. Ya, nah dari pemikiran itu, ketika anak-anak terjadi banyak pelanggaran izin tinggal, bukan karena kesengajaan mereka, tapi karena prosedur yang terlalu panjang. Nah, kita berpikir untuk memangkas waktu yang mereka Birokrasinya, ya. butuhkan, ya. Kita coba ajukan ke namanya markas tatwir. Jadi Al-Azhar itu, lembaga besar Al-Azhar itu punya banyak bidang. Ada bidang wakaf, ada bidang dakwah, dan ada bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan itu ada banyak macam tuh. Ada pendidikan untuk orang Mesir sendiri, ada pendidikan untuk orang asing. Orang asing itu ada beberapa macam juga. Ada orang asing untuk yang negaranya bisa bahasa Arab, ada negara yang tidak bisa berbahasa Arab, asalnya tidak bahasa Arab. Nah, kita masuk namanya markas tatwir Legoir Natikin. Jadi markas tatwir yang membidangi negara-negara yang tidak berbahasa Arab seperti Indonesia, Malaysia, Italia, Prancis, Jerman, semua di situ. Nah, beberapa bulan lalu ketika saya berada di Kairo, kita coba ajukan itu. Jadi dalam pikiran untuk memangkas atau menghemat durasi tinggal mereka sampai mereka mendapatkan izin tinggal atau yang biasa dikenal dengan iqamah. Gitu. Nah, dengan keberadaan mereka di Jakarta untuk mengikuti ujian online ini tahun-tahun belum pernah sama sekali. Kita sudah beberapa kali, iya baru ini, dan ini sudah yang keempat. Ini gelombang keempat. Nanti ada lagi Rabu depan di gelombang kelima. Artinya tahun-tahun sebelumnya belum pernah sama sekali. Bahkan di Indonesia belum ada. Tapi memang negara-negaranya sudah ada. Gitu. Saya berpikir kenapa tidak kita lakukan seperti ini agar nanti ketika anak-anak sudah berangkat ke Kairo, itu mereka sudah punya kepastian kelas. Apakah mereka harus masuk kelas bahasa dulu, ataukah mereka sudah bisa ikut akselerasi? Nah, itu pastinya nanti akan mempermudah mereka untuk mendapatkan izin tinggal. Nah, kepastian itulah yang coba kita kejar. Maka tadi sebetulnya kita sudah rangkul orang Kemenak, Kementerian Agama Pusat, dan alhamdulillah beliau hadir dan kasih sambutan untuk memberikan semangat. Insya Allah di gelombang berikutnya kita coba akan undang dari pihak kedutaan Mesir. Jadi artinya karena ini sesuatu yang baru, gitu. Namun selama ini untuk kebaikan, kan untuk kebaikan anak-anak, masalah durasi waktu mereka, kemudian keamanan mereka, kepastian mereka untuk mendapatkan kelas, itu yang menjadi dasar akhirnya kita mencoba mengadakan ujian. Dan alhamdulillah disetujui oleh Al-Azhar. Maka dalam prosesnya tadi itu komunikasinya langsung dengan Al-Azhar, Kairo langsung. Kami yang di koordinator di depan-depan ini hanyalah sebagai perantara untuk menyampaikan materi-materinya, kemudian apapun yang disampaikan oleh Al-Azhar. Berarti ini ya Pak, baru tahun ini dan udah 4 gelombang ya? Iya, ini gelombang keempat. Nah, kira-kira ada nggak Pak kendala yang ditemui selama 4 gelombang ini melaksanakan tes di sini gitu? Iya, sebenarnya kendala itu semua bisa teratasi, tapi mungkin untuk tahun berikutnya kita coba memberikan kemudahan yang lebih dari saat ini. Karena saat ini kami hanya mengadakan di Jakarta. Sementara anak-anak yang ingin belajar ke Mesir itu banyak yang dari Papua, banyak yang dari Maluku, banyak yang dari NTB, banyak yang dari Madura, banyak yang Surabaya, bahkan di Aceh, Riau, semua pada datang ke Indonesia, ke Jakarta. Nah, kita berharap tahun depan Darul Arifin dan KPMA itu bisa mengadakan ujian semacam ini secara terbagi. Misalnya daerah Sumatera kita adakan misalnya di Medan atau di Tinggi atau di mana, agar mereka bisa tersedot ke sini. Iya, lebih dekat. Yang daerah timur pun akan seperti itu. Kita mungkin diadakan di Lombok ataupun di Sumatera atau di Surabaya atau bahkan di Bali misalnya, seperti itu. Jadi intinya memang perubahan-perubahan ini kita harapkan justru untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak, dan ini akan selalu dinamis gitu, ke arah yang lebih baik dan lebih memudahkan. Kita berharap kepada pemerintah kita Indonesia untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang selaras dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Al-Azhar. Al-Azhar selama ini sangat memberikan kemudahan-kemudahan.
siapapun bisa masuk Al-Azhar, siapapun dengan mudah bisa mengikuti pembelajaran di Al-Azhar. Yang dibutuhkan adalah kebaikan dari pemerintah untuk memberikan jalan kemudahan, karena salah satu syarat untuk mengikuti pembelajaran di Mesir itu pastinya ada campur tangan pemerintah. Dalam hal ini mungkin semacam rekomendasi, surat jalan dari pemerintah, dalam hal ini khususnya di Departemen Agama, ya, Kementerian Agama. Dan yang kedua, dari pemerintah kita sendiri yang berada di KBRI Kairo, itu pun kita harapkan juga memberikan kemudahan. Artinya masing-masing kita, baik kami selaku penyelenggara ataupun pemerintah selaku regulator, itu dengan bersama memberikan kemudahan. Dan itu kan memang selaras dengan undang-undang, ya, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Gitu. Karena kebutuhan anak-anak untuk sekolah di Al-Azhar di Mesir itu sangat besar, dan kebutuhan kita Indonesia ini sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang sekolah di luar negeri seperti di Australia, di Korea, di Belanda, di Amerika, itu jauh lebih banyak mereka gitu. Padahal anak-anak yang sekolah di Al-Azhar itu cenderung untuk mempelajari agama. Kalau kita bayangkan dengan penduduk Indonesia yang 275 juta, ya, dengan penduduk Muslim di sana 86%, itu kan prosentasenya kalau 86% dari 275 sekitar 232 juta. Nah, kalau 232 juta saat ini anak-anak yang belajar di Mesir itu hanya sekitar kisaran 12.000. 12.000 artinya belum mencapai 1% dari penduduk Muslim Indonesia, bahkan belum mencapai 0,001, belum mencapai. Idealnya kan 1% dari penduduk kita. Artinya orang yang belajar agama itu mereka akan memikul tanggung jawab terhadap 39.000 masyarakat Indonesia per anak. Jadi artinya semakin banyak anak-anak yang belajar agama, semakin ringan beban mereka. Sementara kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang sekolah di Australia misalnya sampai 20.000, 30.000, yang di Belanda sampai ratusan ribu. Padahal yang mereka pelajari adalah hal-hal yang sifatnya umum. Jadi memang kepentingan kita adalah bagaimana mencetak generasi-generasi yang paham betul tentang agama, sehingga 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mereka kembali ke Indonesia justru bisa memperbaiki Indonesia khususnya dalam hal pengetahuan agama. Nah, harapan kami itu untuk agar masing-masing kita memberikan kemudahan dan jalan agar anak-anak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan khususnya dalam hal pendidikan keagamaan. Alhamdulillah, pada tahun ini Ikatan Konsultan Pelajar Ma'had Al-Azhar yang disebut dengan IKPMA berhasil bekerjasama dengan Markas Takwir untuk mengadakan placement test di Indonesia sebelum antum berangkat ke Kairo. Alhamdulillah, ini adalah satu manajemen perubahan yang bisa kita lalui agar nanti pada saat antum semua berangkat ke Kairo, antum sudah mendapatkan kepastian kelas.